Oke, sebelum kita mulai sesi pertama tentang hamzah mutawasithah, silahkan anak-anak terlebih dahulu menyiapkan buku dan juga bolpen untuk mencatat hal-hal penting dari apa yang saya sampaikan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di mukadimah tadi, bahwa tugas anak-anak selain mendengarkan atau menyimak apa yang saya sampaikan, anak-anak juga harus membuat resume atau ringkasan dari materi hari ini, gitu ya. Nah, mari kita mulai sesi yang pertama, sesi tentang hamzah mutawasithah. Kita jelaskan pengertiannya dahulu ya. Apa yang dimaksud dengan hamzah mutawasithah? Hamzah mutawasithah merupakan hamzah yang ditulis di tengah kalimat. Nah, kalimat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya kata. Jadi hamzah mutawasithah itu adalah hamzah yang ditulis di tengah kata. Nah, jadi ada hamzah itu yang letaknya di tengah kata. Hamzah yang letaknya di tengah kata itu ada beberapa ketentuannya. Ketentuannya apa? Adanya itu beda-beda gitu loh ya. Jadi hamzah mutawasithah itu ada yang diadai huruf wawu, ada yang diadai huruf ya, ada yang diwadahi huruf alif, ada yang berdiri sendiri atau munfaridah. Nah, itu nanti akan kita bahas satu-satu. Kapan suatu hamzah ditulis di atas huruf wawu, kapan suatu hamzah ditulis di atas huruf ya, dan lain-lain. Gitu ya. Kita mulai dari yang hamzah yang ditulis di atas huruf ya. Ya, catat ya, hamzah yang ditulis di atas huruf ya. Nah, kapan suatu kalimat atau suatu kata itu kapan suatu hamzah ditulis di atas huruf ya? Yang pertama adalah ketika hamzah itu berharokat kasroh. Nah, ketika ada hamzah berharokat kasroh, tidak bisa dipengaruhi huruf sebelumnya. Nah, tidak peduli huruf sebelumnya itu harokatnya apa, kalau ada hamzah kok berharokat kasroh di tengah kalimat, itu selalu ditulis di atas huruf ya. Contohnya adalah kalimat as'ilah. Nah, as'ilah. Nah, ini loh hamzah mutawasithah itu ini. Hamzah yang berharokat kasroh. Tidak peduli huruf sebelumnya harokatnya apa, kalau ada hamzah berharokat kasroh itu selalu ditulis di atas huruf ya. Gitu ya. Maaf kalau tulisannya kurang bagus, kurang rapi, karena ini saya nulisnya secara terbalik. Kalau kalian tahu, kalau ditulis secara tidak terbalik, itu kalian akan membacanya justru terbalik. Nah, terlihatnya di layar itu akan terbalik seperti ini, makanya saya menulisnya ini terbalik, tapi kalian membacanya atau melihatnya menjadi tidak terbalik, tapi tulisannya jadi kelihatan kurang rapi gitu ya, maaf ya. Jadi ini adalah contoh yang pertama dari hamzah yang berharokat kasroh, itu selalu ditulis di atas huruf ya. Oke, kita selanjutkan ketentuan yang kedua. Ketika ada hamzah berharokat fathah atau dhammah atau sukun, nah itu kalau didahului dengan huruf yang berharokat kasroh itu ditulis di atas huruf ya. Contohnya adalah kata nasyiuna. Nah, ini ada hamzah berharokat dhammah ya. Huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, makanya hamzahnya itu diadai ya, begitu. Dapat dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Supaya video ini tidak terlalu lama, jadi downloadnya nanti tidak terlalu banyak juga. Nah, ini saya percepat aja. Oke, sekarang ketentuan yang nomor 3 dari ya, yang dari hamzah yang ditulis di atas huruf ya, yaitu adalah ketika ada hamzah berharokat fathah didahului dengan ya sukun. Oke, saya ulangi. Ketika ada hamzah berharokat fathah didahului oleh ya sukun, itu juga hamzahnya ditulis di atas huruf ya. Contohnya adalah kata hay'ah. Nah, hay'ah ini ada hamzah di tengah kalimat. Oke, harokatnya adalah fathah. Didahului atau huruf sebelumnya itu adalah ya sukun. Nah, itu makanya hamzahnya diadai huruf ya. Gitu. Oke, dapat dimengerti? Sudah, kita lanjutkan.
Untuk hamzah yang ditulis di atas huruf ya sudah selesai. Kita sambung di penjelasan tentang hamzah yang ditulis di atas huruf wawu. Hamzah yang ditulis di atas huruf wawu ada 4 ketentuan. Yang pertama, ketika hamzah itu berharokat dhammah dan huruf sebelumnya itu berharokat sukun, ya, kecuali huruf ya. Kecuali ya sukun itu ditulis dengan di atas huruf wawu. Contohnya adalah kalimat mas'ulun. Nah, ini ada hamzah berharokat dhammah. Huruf sebelumnya adalah sukun. Huruf sebelumnya adalah sin sukun. Sin berharokat sukun. Nah, itu ditulis di atas huruf wawu. Lain halnya ketika huruf sebelumnya ini adalah ya, itu akan beda lagi. Nanti ketentuannya di selanjutnya. Oke, jadi mengerti ya. Kalau ada hamzah berharokat dhammah, kok huruf sebelumnya itu berharokat sukun, kecuali ya sukun, itu ditulis di atas huruf wawu. Sudah. Kita lanjutkan ketentuan yang nomor 2 dari hamzah yang ditulis di atas huruf wawu. Yang kedua adalah ketika ada hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya itu adalah fathah, itu juga ditulis di atas huruf wawu. Contohnya adalah kalimat aqra'uhum. Oke, aqra'uhum ini ada hamzah berharokat dhammah. Huruf sebelumnya adalah ra berharokat fathah, makanya hamzahnya ditulis di atas huruf wawu. Oke, kita sambung selanjutnya. Ketika ada hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya itu berharokat dhammah. Contohnya adalah fu'adun. Nah, ini ada hamzah berharokat fathah, huruf sebelumnya itu adalah fa berharokat dhammah, ya. Makanya ditulis di atas huruf wawu. Fu'adun. Oke, sudah. Selanjutnya, ketika ada hamzah berharokat sukun dan huruf sebelumnya itu adalah dhammah. Contohnya al-mu'minuna. Oke, al-mu'minuna. Ini ada hamzah berharokat sukun, ya. Huruf sebelumnya adalah dhammah. Nah, itu ditulis di atas huruf wawu seperti itu. Oke. Hamzah di atas huruf wawu sudah selesai. Kita sambung penjelasan hamzah yang ditulis di atas huruf alif. Ada 3 ketentuan saja. Yang pertama, ketika ada hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya itu berharokat sukun. Contohnya mas'alatun. Mas'alatun. Nah, ini ada hamzah berharokat fathah, ya. Huruf sebelumnya sin berharokat sukun, dibaca mas'alatun. Nah, ini ditulis di atas huruf alif karena harokatnya fathah dan huruf sebelumnya berharokat sukun, gitu loh, ya. Oke, sudah. Kita sambung. Ya, ketentuan yang kedua, ketika ada hamzah berharokat fathah, kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah juga. Contohnya sa'ala. Nah, sa'ala ini di tengahnya ini ada hamzah berharokat fathah. Huruf sebelumnya sin berharokat fathah juga, makanya hamzahnya ditulis di atas alif. Oke. Ketentuan yang ketiga. Nah, ketika ada hamzah berharokat sukun, ya, didahului oleh huruf yang berharokat fathah, itu hamzahnya ditulis di atas huruf alif. Contohnya fa'run. Sudah. Jadi ketentuan hamzah yang ditulis di atas huruf alif sudah selesai. Kita sambung di ketentuan huruf hamzah yang munfaridah, yang sendirian, tidak dihadai apapun, tidak ada temannya. Nah, itu contohnya adalah ketentuan yang pertama adalah di kalimat yatasaaluna. Nah, di sini ada hamzah
berharokat fathah didahului oleh huruf alif. Nah, ini huruf alif kan? Nah, itu hamzahnya berdiri sendiri. Tidak ditulis di atas sini, tapi berdiri sendiri karena didahului oleh alif. Gitu. Oke, ketentuan yang selanjutnya. Nah, di kalimat muru'ah, ini adalah contohnya ya. Ketika ada hamzah berharokat fathah didahului wawu sukun. Nah, ketika ada hamzah berharokat fathah didahului wawu sukun, itu hamzahnya juga berdiri sendiri. Contohnya yang tadi muru'ah. Oke, selanjutnya. Ketika ada hamzah berharokat fathah tanwin dan huruf sesudahnya itu adalah alif dan juga didahului oleh huruf berharokat sukun, itu hamzahnya juga berdiri sendiri. Contohnya adalah juz'an. Saya ulangi ya. Ketika ada hamzah berharokat fathah tanwin atau nasab, nggih. Kemudian huruf sesudahnya itu adalah alif dan huruf sebelumnya itu adalah berharokat sukun kecuali ya sukun. Catatannya. Kecuali ya sukun itu juga hamzahnya berdiri sendiri. Dapat dimengerti? Sampai di sini penjelasan tentang hamzah mutawasithah. Nanti di sesi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hamzah mutatarrifah atau hamzah yang ditulis di akhir kalimat, di akhir kata.